Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muhammadiyah. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya ketika hari ulang tahun TV One, TV One pernah menghadirkan tokoh-tokoh dari lintas golongan, baik dari golongan yang ada di dalam Islam dan juga golongan-golongan dari luar Islam. Sudah pasti tujuannya merajut cinta NKRI dan merajut kesatuan dan persatuan bangsa. Jika disimpulkan dari penyampaian-penyampaian tokoh-tokoh tersebut, seperti itu nyatanya. Di antara tokoh-tokoh yang sangat menarik, menyentuh, dan tidak dibuat-buat, bahkan menyayat hati orang yang menikmati susunan kata-katanya, membuat seluruh mata terpana, membuat seluruh pikiran dikerahkan hanya untuk mendengarkan pidatonya atau ceramahnya. Beliau adalah seorang guru besar, juga seorang tokoh nasional ya. Karena memang wilayahnya adalah nasional. Tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah, sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, ketum. Nama itu tidak asing lagi. Prof. Dr. Haidar Nasir. Beliau memang di dalam membawakan kata demi kata mampu tersusun rapi, tidak diragukan lagi menyusun kosakata dengan irama yang menyejukkan, menyenangkan, dan menyentuh hati. Tapi gaungnya terasa membelah dada kita sehingga pikiran kita dituntut untuk berpikir, hanyut dalam setiap kata yang diucapkan oleh beliau. Beliaulah Bapak Haidar Nasir. Ya. Kalau saya sendiri selalu bilang ayahanda kepada beliau itu. Karena memang seharusnya saya menjadi salah satu putra beliau, putra didik beliau. Dambaan cinta dan kasih sayang dari seorang Zulkarnain kepada beliau tentunya. Nah, mari kita simak ucapan beliau yang sempat membuat setiap mata memandang terpesona dari untayan demi untayan kata yang diucapkan oleh beliau. Bahkan juga setiap orang harus merenung, setiap orang harus berpikir, harus melihat masa depan negara. Karena memang negara ini tidak bisa dilepaskan dari hati-hati yang lembut. Kalau yang memimpin negara adalah hati-hati yang kasar, tidak memungkinkan bisa memberikan perubahan terhadap Indonesia kita. Jadi Indonesia ini membutuhkan hati-hati yang lembut, bukan hati-hati yang kasar.
nasionalisme yang religius. Artinya seorang merasa menempati Indonesia karena tuntunan agama semata. Nah, mari kita dengar ucapan beliau. Pak, bangsa ini sesungguhnya punya modal sejarah, modal ruhani ya, dan juga modal intelektual yang cukup ya, dan dianugerahi Tuhan kemerdekaan yang luar biasa di samping kekayaan alam. Dan dalam titik sejarah yang paling kritis sesungguhnya juga bangsa ini diberi khasanah oleh para pendiri bangsa tentang makna pengorbanan ya. Kalau tadi Bang Karni cerita tentang 18 Agustus, 22 Juni dan 1 Juni, ketika 8 tokoh Islam itu pada akhirnya harus dia mencoret 7 kata dan kunci terakhir ada di Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum PP Muhammadiyah waktu itu, mereka bukan tanpa berkorban, bahkan Bung Karno sebagai penggagas untuk jalan tengah itu sampai menangis sesungguhnya. Tetapi demi kemerdekaan yang 1 hari baru kita proklamasikan, semuanya berkorban untuk Indonesia. Nah, dalam proses perjalanan yang panjang ada sesuatu yang hilang sebenarnya di tubuh bangsa ini. Dan kalau tadi dikatakan adakah retak, jujur bahwa ciri orang dewasa adalah dia berani mengakui kesalahan dan kelemahan dirinya. Bangsa ini ada gejala retak itu, dan mungkin suatu saat tidak tertutup kemungkinan ada musibah besar seperti Pak Amin Rais sampaikan, karena tidak mungkin ada bangsa besar itu tanpa masalah gitu ya. Saya coba rujuk pada Al-Quran ya, di surat Al-Isra ayat 16, maaf saya kutip ya. Wa idza aradna an nahlika qarya amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Ini bisa jadi untuk filosofi kita berbangsa. Jika Allah Tuhan itu menghendaki sebuah bangsa itu hancur, maka dia biarkan para elit bangsa itu untuk berbuat sekehendaknya, al-mutrafun, lalu diingatkan oleh mereka yang membawa kebenaran, Rasul dan siapapun yang membawa kebenaran. Dia tetap tebal muka, dia tetap ugal-ugalan, dan dia tetap gegabah, dan bahkan dia terus berjalan dengan kesalahan dan keserakahannya, lalu bangsa itu menjadi hancur. Nah, ada 3 hal yang membuat bangsa ini menjadi retak. Pertama adalah sifat sembrono dari mungkin warga bangsa atau elit bangsa, siapapun dia. Dan sikap gegabah sembrono ini lalu menjadi culture, lalu dibenarkan oleh publik. Kemudian yang kedua, sistem yang luruh, yang lemah. Jadi sistem tidak lagi sistem hukum, sistem politik, kemudian tidak bisa lagi tegak di atas mana yang benar, mana yang salah. Semuanya menjadi serba abu-abu. Lalu terjadi suasana yang uncertainty, ketidakpastian. Dan ketiga, value. Nilai-nilai kita berbangsa yang disampaikan Pak Zul itu tidak dipahami, tidak dihayati, cuman dihafal. Pembukaan UUD 45, Pancasila, kemudian semangat para pendiri bangsa itu ya lewat hanya sekedar hafalan dan tidak menjadi value. Tapi kami optimis karena arus besar kita ini sebenarnya masih ada dalam sebuah semangat untuk bersama. Bung Karno bilang Indonesia akan tetap tegak ketika ada gotong royong. Bung Hatta bilang
ketika kolektivitas itu menjadi napas gerakan hidup kita, dan hampir semua tokoh bangsa yang punya jiwa negarawan mewariskan nilai-nilai itu. Tinggal maukah kita semua termasuk yang hadir di ruangan ini untuk menyerap nilai itu dan mempraktekannya dalam kata, bukan dalam retorika. Kalau sejauh ini sudah mau belum Pak? Itu berpulang pada hati, tidak usah pakai nurani, nanti jadi hanura. Jadi Pak Wiranto. Pada hati dan kalbu masing-masing gitu ya. Pakai juga boleh gitu ya. Pada hati nurani masing-masing. Jadi ya. Sebab siapapun dia tidak pernah bisa membohongi dan mendustai hatinya. Nah, tinggal begini, kami Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan kekuatan-kekuatan agama di semua sudut negeri ini sebenarnya punya semangat yang sama bahwa retak wajar ibarat sebuah rumpun bambu yang dia bergerak dan kadang juga saling bergesek. Tetapi kita harus terus berdialog dan kita terus mencari jalan. Tapi kuncinya ketulusan. Ketulusan. Jadi selama kita masih berpura-pura, selama kita masih memakai. Itulah tadi kata demi kata yang sangat bermakna untuk kita renungkan bersama. Dari tokoh yang tidak asing lagi, sebagai nakoda Muhammadiyah yang baru, beliau Bapak Haidar Nasir, yang tentu saja perlu penghayatan mendalam dari diri kita untuk bisa mencari sarinya agar kita bisa minum, bisa kita telan dan menjadi obat bagi bangsa ini. Sebagaimana yang diutarakan beliau di akhir kalimatnya yang cukup menyentuh dan membuat setiap orang harus menahan air mata, karena dari penyampaian beliau yang sangat menggugah sekali agar bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, agar bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki kecerdasan, agar bangsa ini memiliki harga yang tinggi. Tentu saja bukan harga bangsa yang sangat murah dan dipandang rendah oleh negara-negara lain, tapi juga menjadi bangsa yang menjunjung tinggi negara, menjadi bangsa yang menjunjung tinggi agama, bangsa yang menjunjung tinggi akhlak, membudayakan akhlakul karimah. Setiap individu lahir dengan gagasan-gagasan yang saling menguntungkan, bukan merugikan. Itulah keinginan beliau sebagai bapak kita. Kita tidak meragukan eksistensi beliau, keberadaan beliau sebagai seorang tokoh yang memang bisa membawa diri dan juga merupakan teladan bagi setiap pimpinan yang ada. Saya sendiri sebagai seorang dai yang berada di bawah naungan beliau, karena saya bagaimanapun berada di bawah naungan lembaga dakwah khusus Muhammadiyah, itu merasa sangat beruntung punya beliau sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Banyak memberikan nasihat yang sangat berguna buat saya pribadi dan umat tentunya. Nasihat yang membuat saya harus bangkit dari tidur saya gitu. Nasihat yang
membuat saya merasa berguna untuk senantiasa berdakwah dengan selalu menyampaikan harapan kritik kepada setiap orang yang membutuhkan kritik, kepada setiap masalah yang muncul dan membutuhkan solusi kritik. Itu sudah pasti akan dilakukan oleh setiap warga Muhammadiyah yang punya dedikasi, militansi, dan juga kecerdasan intelektual, diolah untuk kepentingan agama, mencari keridhaan Allah, bangsa, keselarasan, kesatuan, dan persatuan yang tentu saja bukan hanya sekedar impian kosong, tapi harus menjadi bukti nyata dalam kehidupan umat Islam. Ini barangkali ya dari saya tentang Bapak Haidar Nasir. Beliau adalah seorang tokoh masa depan sebenarnya. Sepanjang perjalanan sejarah Muhammadiyah dari abad ke abad, dari tahun ke tahun sampai sekarang ini, beliau insya Allah memberikan keteladanan yang luar biasa. Bukan berarti yang lain tidak teladan. Semua memiliki keteladanan. Mulai dari founding father Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai kepada beliau ini, tidak ada seorang pun yang tidak berjasa untuk bangsa ini. Semuanya berjasa untuk bangsa ini. Namun yang jelas ada kelebihan masing-masing, termasuk beliau dengan nada bahasanya yang sangat lembut, dengan nada bahasanya yang khas, merubah segalanya pandangan Muhammadiyah itu. Yang tentu saja perlu memang akhlak seperti beliau ini, kemudian bukan hanya sekedar dari kata-katanya belaka gitu, tapi pembuktian secara perbuatan itu benar-benar terwujud dan menjadi kesempurnaan beliau sebagai insan dan tokoh umat, tokoh Muhammadiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.